Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3. Saya Diana dari SDN 1 Sumur Bandung. Saya Yani Afriani dari SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Saya Eva Febriani dari TK PGRI 1 Rangkas Bitung. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Bu Eva? Alhamdulillah. Ya. Hari ini rencana Bu Eva mau coach ya Bu ya? Betul Iya. Pak. Siap. Nah jadi sebelum kita mulai coach, saya akan menyampaikan beberapa rubrik nilai ini Bu ya. Jadi yang pertama itu adalah Ibu memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu yang kedua, Ibu harus memiliki kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik akasa. Lalu yang ketiga, Ibu harus menggunakan alur tirta Ibu ya, tujuan, identifikasi, rencana, dan lain-lain. Nah setelah itu saya datangkan buat Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang spesifik yang akan dimunculkan? Yang spesifik yang akan saya munculkan itu mendengarkan aktif Pak. Ya. Oke, siap. Nah, setelah itu kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa Bu yang ingin dicapai? Baik, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu adalah yang pertama saya itu menerapkan prinsip coaching seorang coach. Lalu yang kedua saya juga menerapkan kompetensi coaching, dan yang ketiga juga saya menerapkan alur tirta Pak. Iya. Mungkin bisa ditambahkan lagi, bisa menambahkan solusi buat si coach ya Bu ya? Oh iya. Solusi ya Bu ya? Iya betul. Oke, terima kasih ya Bu ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Yeni. Silakan duduk Ibu. Iya Bu Eva, terima kasih ya. Ada apa Bu Yeni? Bu Eva boleh minta waktunya sebentar mungkin kita untuk berbicara sedikit ya. Saya tuh ada masalah nih Bu ya. Boleh. Silakan. Kebetulan saya juga saat lagi senggang Bu Yeni. Silakan. Begini Bu Eva, saya sedang mengalami permasalahan ya Bu Eva ya. Dari yang sudah ke tahun sebelumnya sebagai pembina OSN Matematika nih ya Bu Eva ya. Saya mengalami masalah di mana peserta saya ini, anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler OSN ini sangat sulit dilatih secara mandiri. Jadi mereka itu lebih senang selalu diajarin sama saya gitu Bu Eva. Jadi sedangkan permasalahannya kalau SM ini kan bukan pembelajaran di kelas ya Bu Eva ya. Jadi di mana anak itu harusnya dituntut lebih mandiri belajar. Seperti itu Bu Eva, saya bingung ini harus seperti apa. Oke, jadi sebelum pembicaraan kita kemana-mana nih, kita tetapkan dulu ya tujuan percakapan kita. Jadi tujuan percakapan kita ini adalah Bu Yeni ingin mencari solusi bagaimana agar anak-anak itu bisa mandiri dan belajar, begitu ya? Iya, belajar untuk persiapan OSN ya Bu Eva ya. Oke, nah memangnya dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Yeni harapkan yang bisa didapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Seperti misalnya saya ingin meningkatkan kemampuan pembelajaran mereka, motivasi mereka agar bisa melakukan pembelajaran secara mandiri baik di rumah maupun di sekolah dalam menghadapi persiapan OSN Matematika. Seperti itu Bu Eva. Berarti yang diharapkan Bu Yeni itu bisa mendapatkan solusi ya, Iya. dapat meningkatkan kemandirian anak-anak. Nah, kira-kira memangnya situasi mereka saat ini itu seperti apa Bu? Jadi begini Bu Eva ya, anak-anak itu biasanya kalau saya mengajar atau mendampingi pelatihan OSN, mereka tuh kalau saya kasih soal langsung Bu minta dijelasin gitu. Nah sedangkan beda antara pembelajaran matematika di kelas dengan belajar matematika di bidang persiapan untuk OSN ya Bu ya. Jadi anak-anak pengennya dijelasin lagi, apa semua dijelasin. Mereka tidak mau mencoba terlebih dahulu. Mereka tidak melakukan latihan mandiri baik di rumah maupun di kelas saat proses pendampingan seperti itu Bu Eva. Oke, baik Bu Yani.
berarti itu ya. Nah, kira-kira kalau dari skala ya, ada skala 1 sampai 10, kemandirian anak dalam belajar untuk persiapan OSN ini ada di skala berapa, Bu? Nah, kalau sekarang itu mungkin bisa dibilang kemandirian anak belajar mandiri untuk persiapan USN matematika masih di tingkat 3 ya, level 3 sepertinya Bu Eva. Oke, berarti di tingkat 3 ya. Iya, Nah, masih memangnya sangat rendah. iya. Bu ya ini memangnya mau meningkatkan ke angka berapa? Ya minimal mungkin saya ingin meningkatkan semangat mereka, semangat belajar kemandiriannya itu kurang lebih di level 7 mungkin Bu Eva ya. Jadi Bu Yani ingin meningkatkan kemandirian mereka itu di angka 7 ya Bu Yani. Betul. Nah, kira-kira untuk meningkatkan kemandirian mereka di angka 7 ini, apa sih yang akan Bu Yani rencanakan gitu ya, yang akan dibuat oleh Bu Yani? Mungkin yang pertama saya akan menanyakan apa tujuan mereka mengikuti ekstrakurikuler OSN matematika ini ya. Terus kemudian mungkin saya juga tanyakan jika sudah masuk gitu ya, apa yang ingin mereka capai di OSN matematika ini gitu kan. Terus kemudian mungkin saya juga butuh trik-trik atau strategi mengajarkan atau memberikan pendampingan saat OSN matematika. Jadi biar mereka juga semangat belajarnya, terus semangat untuk melakukan latihan secara mandiri juga. Mungkin seperti itu Bu Eva kurang lebihnya. Oke, baik. Jadi itu rencana Bu Yeni ya, menanyakan tujuan, apa yang ingin dicapai, dan juga trik-trik ya. Iya, mungkin seperti itu Bu Eva. Nah, kira-kira hal apa sih yang bisa membuat hal itu terwujud gitu ya, yang bisa mendukung hal itu? Ya mungkin saya harus mulai menyiapkan konsep pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada peserta didik yang akan mengikuti ekstrakurikuler OSN matematika ini. Selain itu juga mungkin saya harus mulai mencari trik-trik apa nih yang akan saya gunakan dalam pendampingan pembelajaran OSN matematika. Mungkin seperti itu Bu Eva yang harus saya siapkan. Baik, berarti itu ya hal-hal yang perlu disiapkan oleh Bu Yeni ya. Iya. Nah, kira-kira nanti ke depannya hambatan seperti apa sih yang bisa didapatkan oleh Bu Yeni nantinya? Hambatan seperti apa yang bisa didapatkan nanti oleh Bu Yeni ke depannya? Oh, mungkin kalau hambatan itu biasanya saya mendapatkan hambatan di mana peserta ini bentrok jadwal latihannya dengan eskul yang lain. Karena di sekolah ini kan lumayan banyak kegiatan eskulnya. Nah, biasanya anak yang aktif eskul itu saja. Jadi yang ikut OSN matematika itu juga ikut di eskul yang lain. Jadi biasanya bentrok harinya, atau mungkin ada juga kadang anak-anak yang ada kegiatan keluarga jadi tidak mengikuti latihan, padahal dia sendiri yang merelakan diri atau ikut serta gitu ya dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Oke, jadi itu hambatan yang mungkin saja bisa terjadi ya Iya, ke depan ya, betul. bentrok karena mereka mengambil beberapa Eskul, ekskul, iya. lalu juga ada kegiatan keluarga dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut ada nggak dari Bu Yeni? Mungkin salah satu solusinya kalau ekstrakurikuler ya Bu ya, kalau misalkan terlalu banyak yang dia pilih sebelum masuk, mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu Bu, kira-kira eskul mana saja yang diambil selain OSN ini gitu kan, OSN matematika ini. Kemudian apakah jadwalnya bentrok dengan jadwal latihan OSN matematika atau tidak. Kemudian seberapa serius mungkin ya anak tersebut memang ingin mengikuti ekstrakurikuler OSN ini, seperti itu. Tapi kalau untuk perizinan acara keluarga mungkin itu masih saya belum carikan solusinya ya Bu ya, kalau untuk yang itu. Oke Bu Yeni. Nah, jadi kriteria keberhasilan nih ya, berdasarkan rencana yang sudah Bu Yeni buat, kira-kira apa? Kriteria keberhasilannya sih saya pengennya gitu anak ini mulai bisa fokus pada pendampingan ekstrakurikuler OSN matematika, terus kemudian mulai meningkat motivasi mereka untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, baik di sekolah saat jadwal latihan maupun saat di rumah walaupun tidak ada jadwal latihan besoknya, seperti itu Bu Eva. Oke, jadi kriteria keberhasilan yang Bu Yeni harapkan itu ya, peningkatan kemandirian anak Iya, ya. betul. Nah, Bu Yeni, kita kan sudah melakukan percakapan coaching ini ya dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan oleh Bu Yeni? Nah, kesimpulannya mungkin saya mendapatkan beberapa solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Salah satunya mungkin saya harus lebih selektif ya terhadap peserta yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Salah satunya menanyakan ekskul apa saja yang sudah dia ambil, jadwalnya apakah bentrok atau tidak, menanyakan tujuannya apa masuk ke ekskul ini dan apa yang ingin dia capai dari ekskul yang dipilih ini. Mungkin seperti itu Bu Eva. Oke, jadi Bu Yeni sudah menemukan alternatif ya, Ya, dengan sudah. tadi untuk selektif ya, lebih selektif Ya, lagi. lebih lagi.
kapan tuh akan rencana Bu Yani ini akan dilaksanakan? Insya Allah mungkin akan saya laksanakan di minggu pertama bulan Agustus ya Bu Eva ya. Mulai latihan lagi, mulai membina lagi di kegiatan ekstrakurikuler OTPASN Matematika ini. Oke, berarti di minggu pertama ya. Iya. Oke, baik, saya tunggu progresnya, informasinya nanti. Jadi saya akhiri dulu pembicaraan kita untuk saat ini ya Bu Yani ya. Iya, terima kasih Ya. banyak ya Bu Eva ya, sudah banyak membantu saya. Sama-sama. Saya tinggal ya Bu ya. Terima kasih Bu, tadi saya sudah melihat proses coaching Ibu pada coaching ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Jadi yang pertama itu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator pencapaian? Ya, jadi yang sudah saya lakukan tadi pada saat percakapan coaching itu dan indikator tercapainya saya rasa sudah tiga-tiganya ya Pak. Saya sudah menerapkan prinsip seorang coach, saya juga kompetensi coaching dan juga terakhir saya juga mengajukan menerapkan audit tirta gitu ya. Saya juga sudah mendapatkan solusi gitu ya. Coaching juga sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya gitu Pak. Betul sekali Bu ya. Tadi saya juga sudah mencatat hasil observasi Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu sudah saya catat dan sama Ibu ya. Terima kasih. Jadi yang pertanyaan yang terakhir, kira-kira kompetensi coaching apa yang ke depan Ibu akan kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu mungkin yang ini Pak, memaksimalkan potensi kali ya. Ya. Oke. Jadi harapan saya semoga kompetensi yang tadi bisa dikembangkan lebih lanjut Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sudah nonton kan? Kalau sudah nonton, apa Bu Yani? Jangan lupa di like, Like, comment, subscribe, and share. share. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi